Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mozi Pradinata. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar materi fluida statis. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yakni pengertian fluida statis itu sendiri. Fluida statis terdiri dari dua kata, fluida dan statis. Fluida adalah zat alir. Apa sih itu zat alir? Yaitu zat yang dapat mengalir. Contohnya, zat cair dan gas. Sedangkan statis yaitu dalam keadaan diam, tidak bergerak atau tidak berpindah tempat. Jadi, fluida statis dapat kita simpulkan yaitu zat alir yang berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Selanjutnya, karena statis nih, fluida akan banyak melakukan tekanan dong. Oleh karena itu, lebih baik kita mengenal basic atau dasar dari tekanan itu terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Tekanan. Apa sih itu tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya persatuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Rumus tekanan. Tekanan dinotasikan dengan huruf P. Definisi tekanan ini dapat dirumuskan. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas, atau bisa kita simbolkan P sama dengan F per A. P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, A adalah luas permukaan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal biar lebih paham. Nah, di sini di soal diketahui sebuah kotak dengan berat 300 Newton dan luas alasnya 1,5 meter kuadrat diletakkan di atas lantai. Hitunglah tekanan antara kotak dan lantai. Ini gampang ya teman-teman. Kita punya rumus P sama dengan F per A, F-nya diketahui, A diketahui, tinggal kita masukkan ke rumus, didapatkanlah P sama dengan 200 Newton meter kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tekanan hidrostatika. Nah, tekanan hidrostatika atau tekanan hidrostatis adalah perbandingan antara besar gaya tekan zat cair dengan luas permukaan yang ditekannya. Di mana rumusnya yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana pH adalah tekanan hidrostatis pada kedalaman H, Rho sama dengan massa jenis zat cair, W sama dengan berat zat cair itu sendiri, A adalah luas bidang tekan, dan G adalah percepatan gravitasi. Seperti itu ya. Nah, seperti biasa kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu ya gambar yang ada di samping. Nah, di sini diketahui H, berarti ketinggian dari air ini yaitu 14 cm. Nah, berarti sedangkan ketinggian ikan ini adalah 4 cm. Berarti dapat kita ketahui bahwa H adalah 14 cm dikurang 4 cm sama dengan 10 cm. Berarti harus kita konversikan ke meter terlebih dahulu, yaitu 0,1 meter. Nah, diketahui Rho-nya sama dengan 1000 kg per kubik, dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang kitanya adalah P. Berarti rumus P adalah sama dengan Rho GH. P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,1. Maka didapatkanlah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut adalah sebesar 1000 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum utama hidrostatika. Nah, berbunyi tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair yang diam besarnya sama.
tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair yang diam, besarnya sama. Nah, berdasarkan hukum utama hidrostatik tersebut dapat dirumuskan PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PC, PD sama dengan PE. Seperti itu ya. Jadi contoh dari hukum utama hidrostatik ini adalah bejana berhubungan. Seperti itu. Nah, kita bahas ya sedikit mengenai bejana berhubungan. Hukum utama hidrostatis dapat diterapkan untuk menentukan massa jenis zat cair dengan menggunakan pipa U. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini rumusnya yaitu tekanan di pipa A yaitu sama dengan tekanan di pipa B, di mana rumus di tekanan pipa A yaitu rho GH atau rho HG sama aja. Begitu juga dengan tekanan di pipa B yaitu rho HG. Di sini yaitu ketinggian di pipa A dan H2 adalah ketinggian di pipa B. Nah, berarti dapat dapat kita simpulkan yaitu rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2, di mana rho adalah massa jenis zat cair, H1 adalah ketinggian zat cair, dan Hx maksudnya H2 ketinggian zat cair standar. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebuah pipa U diisi dengan minyak dan raksa. Jika ketinggian raksa H1 adalah 1,6 cm, maka tentukanlah ketinggian minyak H2 atau H2 jika diketahui massa jenis raksa dan minyak berturut-turut adalah 13,6 gram per cm kubik dan 0,8 gram per cm kubik. Nah, diketahui H1 yaitu ketinggian raksa setinggi 1,6 cm. Nah, rho 1 13,6 gram per cm kubik dan rho 2 0,8 gram per cm kubik. Yang ditanya adalah berapa ketinggian H2. Nah, pembahasan. P1 sama dengan P2. Berarti kita turunkan rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan rho 2 dikali G dikali H2. Nah, berarti rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Nah, karena rho 1 diketahui, kita masukkan 13,6, H1-nya juga diketahui 1,6, sama dengan rho 2 0,8 H2 yang kita cari. Maka dapat kita maka H2 kita dapatkan sama H2 sama dengan 21,76 dibagi 0,8. Maka H2 setinggi 27,2 cm. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum Pascal, di mana Pascal tersebut menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar, di mana rumus hukum Pascal yaitu tekanan di A1 sama dengan tekanan di A2. Teman-teman bisa perhatikan gambar terlebih dahulu ya. Berarti P1 sama dengan P2, di mana P1 adalah F1 dibagi A1 sama dengan P2, di mana F2 dikali A2. Seperti itu. Di mana F1 adalah gaya pada penampang A1, dan A1 adalah luas penampang 1, dan F2 adalah gaya pada penampang A2, dan A2 adalah luas penampang 2. Seperti itu. Seperti biasa, kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui A1 sama dengan 0,04 meter kuadrat, A2 0,10 meter kuadrat, dan F1 5 Newton. Ditanya berapa F2. Nah, kita langsung selesaikan. P1 sama dengan P2. Berarti F1 sama dengan A1 sama dengan F2 dibagi A2. Karena
diketahui, F1 diketahui 5, dibagi 0,04 sama dengan F2 yang kita cari dibagi A2. A2-nya berapa? Yaitu 0,10 meter kuadrat. Maka 125 sama dengan F2 dibagi 0,10. Maka F2 didapatkan 125 dikali 0,10 sama dengan 12,5 Newton. Seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Archimedes. Nah, Archimedes mengatakan, ketika sebuah benda dicelupkan atau dimasukkan ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat yang dicelupkan. Rumusnya yaitu WE sama dengan W dikurang FA. Atau di mana FA adalah rho dikali VB dikali G. Nah, di mana WS adalah berat benda di dalam zat cair. W adalah berat benda yang sebenarnya. FA adalah gaya apung. Rho adalah massa jenis zat cair. VB adalah volume benda yang tercelup. Dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Diketahui W air laut sama dengan 2 Newton. Rho-nya sama dengan 1025 kg per meter kubik. Dan G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berapa volume batu tersebut. Nah, langsung kita selesaikan ya. Berarti kita terlebih dahulu mencari berapa W berat air tersebut terlebih dahulu. Nah, di mana rumus W adalah M dikali G. Nah, dan gaya apung adalah FA sama dengan rho GV. Berarti berat air yang tumpah sama dengan gaya apung atau FA, di mana W adalah sama dengan FA. Berarti W-nya dapat kita ini sudah diketahui yaitu 2 sama dengan FA-nya yaitu 1025 dikali G-nya yaitu 9,8 dan V yang kita cari. Nah, berarti dapat kita dapatkan V yaitu sama dengan 1,991 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. V sama dengan 1,991 dikali 10 pangkat min 1 dm kubik sama dengan 0,1991 dm pangkat 3. Jadi V dapat kita ketahui yaitu sebesar 199,1 cm kubik. Bisalah teman-teman pahami ya. Selanjutnya ada terapung melayang tenggelam. Kenapa sih sebuah benda itu bisa terapung? Kenapa sih suatu benda itu bisa melayang dan kenapa suatu benda itu juga bisa tenggelam? Itu kita akan belajar sama-sama. Nah, yang pertama adalah terapung. Terapung terjadi apabila benda tersebut berada di permukaan air karena berat jenis benda tersebut lebih kecil daripada berat jenis air. Contohnya kayu, gabus, tutup botol, plastik, dan lain-lain. Nah, kenapa suatu benda itu bisa melayang? Karena benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air karena berat jenis benda tersebut sama dengan berat jenis air. Nah, berarti berat jenis sama dengan berat jenis air gitu. Berat jenis benda sama dengan berat jenis air. Misalnya itu kapal selam, telur ayam yang dapat melayang di dalam air garam dan lain-lain. Selanjutnya ada tenggelam. Apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air, itu dinamakan tenggelam. Kenapa bisa tenggelam? Karena berat jenis benda tersebut lebih besar daripada berat jenis air. Contohnya batu, besi, dan lain-lain. Berarti apa tadi? Kalau terapung, berarti berat jenis benda tersebut lebih kecil daripada berat jenis
berat jenis air. Kalau melayang, berat jenis benda sama dengan berat jenis air. Kalau tenggelam, berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis air. Seperti itu. Nah, contoh soal yang ditanya di sini adalah berapa densitas dari rapatan benda tersebut. Nah, dari soal di atas, maka gaya tekan ke atas air sama dengan berat air yang dipindahkan. Berarti V air dikali rho air dikali G sama dengan V benda dikali rho benda dikali G. Berarti V air dikali rho air sama dengan V benda dikali rho benda. G-nya udah dicoret ya. Berarti 4/5 dikali V benda kali rho air sama dengan V benda dikali rho benda. Nah, rho benda dicoret. Nah, berarti tinggal rho benda sama dengan 4,4/5 rho air sama dengan 4/5 dikali rho airnya diketahui 1000 sama dengan 800 kg per meter kubik. Itu adalah rho benda tersebut atau rapatan benda tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada penerapan hukum Archimedes. Nah, yang pertama ada teknologi pembuatan kapal seperti kapal laut dan kapal selam. Kapal laut terbuat dari besi atau kayu yang dibuat berongga di bagian tengahnya. Rongga pada bagian tengah kapal laut ini bertujuan agar volume air laut yang dipindahkan badan kapal besar. Aplikasi ini berdasarkan bunyi hukum Archimedes, di mana gaya apung suatu benda sebanding dengan banyaknya air yang dipindahkan. Yang kedua ada teknologi pembuatan kapal, seperti kapal laut dan kapal selam. Nah, kapal laut terbuat dari besi atau kayu yang dibuat berongga di bagian tengahnya. Rongga pada bagian tengah kapal laut ini bertujuan agar volume air laut yang dipindahkan badan kapal besar. Oh, maaf teman-teman, ternyata penerapan yang satu yang kedua ternyata sama. Berarti kita lanjut ke penerapan yang ketiga, yaitu teknologi balon udara. Berarti itu itu typo ya. Nah, di sini ada teknologi balon udara. Balon udara adalah penerapan prinsip Archimedes di udara. Jadi, ternyata aplikasi hukum Archimedes tidak hanya berlaku untuk benda cair, tetapi juga benda gas. Untuk dapat terbang melayang di udara, balon udara harus diisi dengan gas yang bermassa jenis lebih kecil dari massa jenis udara atmosfer, sehingga balon udara tersebut dapat terbang karena mendapat gaya ke atas. Misalnya diisi udara yang dipanaskan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yakni tegangan permukaan. Nah, pernahkah nggak sih teman-teman melihat nyamuk diam di atas permukaan air? Atau pernahkah melihat air di daun talas membuat bulatan-bulatan air seolah tak bersatu dengan daun talas? Atau mungkin sering melihat tetesan air yang bulat dari keran air? Semua itu merupakan contoh kehidupan sehari-hari dari tegangan permukaan cairan. Apa sih itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan merupakan gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda tersebut. Dalam keadaan diam, permukaan zat cair akan membuat gaya tarik ke segala arah, kecuali ke atas. Gimana rumusnya? Yaitu gamma sama dengan F dibagi D, sehingga gamma sama dengan F dikali 2L. D sama dengan 2L untuk kawat dibagi atau L untuk panjang permukaan. Nah, seperti itu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke soal. Pada peristiwa tegangan permukaan diketahui gaya tegang 4 Newton. Jika panjang permukaannya adalah 20 cm, maka tentukanlah besar tegangan permukaannya. Di sini diketahui F-nya 4 Newton, L-nya 20 cm. Kita jadikan meter dulu, berarti 0,2 meter. Yang ditanya adalah berapa besar tegangan permukaannya atau gamma.
Nanti rumusnya gamma sama dengan F dibagi L sama dengan 4 dibagi 0,2. Maka didapatkan gamanya sebesar 20 Newton per meter. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tekanan pada fluida gas. Nah, di sini ada hukum Boyle. Nah, berbunyi, pada suhu tetap, tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Pada suhu tetap, tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Rumusnya yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 adalah tekanan gas mula-mula, dan P2 adalah tekanan gas akhir, dan P1 merupakan volume gas mula-mula, dan V2 adalah volume gas akhir. Itu. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Diketahui di soal yaitu P1 sebesar 200 ml dan P1 sebesar 60 cm Hg dan P2 sebesar 150 ml. Yang ditanya berapa besar P2. Nah, kita masukkan ke rumus. P1 sama dengan V1 sama dengan P2 dikali V2. Atau bisa kita rubah rumus tersebut, maka P2 sama dengan P1 dikali V1 dibagi V2. Nah, langsung saja kita masukkan angka yang diketahui, yang P1 sebesar 200 ml dikali V1 sebesar 60 cm Hg, dibagi V2. V2-nya berapa? 150 ml. Maka didapatkan tekanan gas pada ruangan, maka kita dapatkan P2-nya sebesar 80 cm Hg. Jadi, tekanan gas pada ruang yang volumenya 150 ml berdasarkan hukum Boyle adalah 80 cm Hg. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.